Jawa Tengah, suatu provinsi dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Pulau Jawa. Faktanya di masa lalu, Provinsi Jawa Tengah ini memiliki kedekatan dengan sejarah Islam di masa Utsmaniyah. Pada tahun 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah yang menjadi Raja Demak pada saat itu sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa. Perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk Tanah Jawa ini secara simbolik dilakukan dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman yang terbuat dari kain kiswah Ka'bah dan bendera bertuliskan Muhammadur Rasulullah yang berwarna hijau. Sampai hari ini duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka, yaitu sebagai penanda keabsahan bahwa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai wakil kekhalifahan saat itu dari Turki. Demikian yang dinyatakan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam Indonesia 6 di Yogyakarta pada 9 Februari 2015 silam. Kerajaan atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan di pantai utara Jawa ini tepatnya terletak di daerah Demak, Jawa Tengah dan berdiri di awal abad ke-16 Masehi. Semula Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Namun akhirnya keberadaan Kesultanan Demak ini mampu mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda. Melalui Kesultanan Demak, Jawa Barat yang awalnya dikuasai oleh Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha justru berubah menjadi pusat kerajaan Islam, yakni Kesultanan Cirebon dan Banten. Upaya Kesultanan Demak dalam penyebaran agama Islam di Jawa memang tidak terlepas dari peranan yang dilakukan oleh Wali Songo. Pasalnya, Wali Songo yang dikenal sebagai simbol penyebaran Islam di Jawa merupakan pendukung berdirinya Kesultanan Demak sekaligus penasihat kerajaan. Adalah Sunan Ampel, orang yang merancang Kesultanan Demak dengan ibu kota Bintoro atau Gelagahwangi. Sunan Ampel juga menjadi orang pertama yang mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama Kerajaan Demak. Selain itu, Kesultanan Demak mendapat dukungan pula dari Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Peran Kesultanan Demak dalam penyebaran Islam semakin besar pada masa Sultan Trenggono yang merupakan Sultan ketiga Demak, yaitu tahun 1521 sampai 1546. Ia berhasil membawa kerajaan menuju kejayaan. Pada masa Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan Kesultanan Demak sangat luas, hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Demikianlah, begitu besar peran Kesultanan Demak dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Akan tetapi siapa sangka, kondisi Jawa Tengah kini justru menjadi pusat moderasi beragama. Sebuah pemahaman jalan tengah yang menganggap agama itu sama, yang bermakna melewati batas-batas akidah Islam. Wilayah Jawa Tengah dianggap cocok untuk melahirkan dan menumbuh kembangkan Muslim yang menunjukkan keragaman, toleransi, dan demokrasi. Seakan nilai ini baik dan selaras dengan Islam. Lebih jauh lagi, kini Jawa Tengah menjadi perhatian dunia untuk proyek kerukunan beragama, moderatisasi, dan toleransi. Selain Museum Gong Perdamaian Dunia di Desa Pelajan, Jepara, banyak masjid di Jawa Tengah dijadikan simbol kerukunan dan moderasi. Misalnya, Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang, Masjid Syekh Zayed Solo, ataupun Masjid Agung Jawa Tengah yang rencananya akan dibangun di Magelang. Padahal, di dalam ajaran Islam sendiri tidak ada konsep moderasi beragama. Konsep moderasi ini sesungguhnya lahir dari cara pandang Barat yang memang tidak memiliki konsep batasan pasti dalam berakidah. Apalagi, Barat yang syarat dengan sekularismenya telah memengaruhi Muslim dalam melakukan upaya sekularisasi pada pemikiran Islam. Moderasi beragama ini sesungguhnya tidak lain, adalah gagasan yang berusaha untuk mengeliminasi nilai-nilai Islam, terutama praktik Islam politik. Islam bahkan dinegasikan sebagai sebuah sistem yang tidak relevan dijadikan landasan bernegara. Selain itu, Barat juga telah nampak secara nyata berupaya memecah belah umat Islam melalui moderasi ini.
Dengan munculnya Muslim yang bercorak moderasi, tentu akan bersinggungan dengan pemegang ajaran Islam kafah sebagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, ada letak bahaya yang mengancam kesatuan umat. Bahkan lebih jauh lagi, pemahaman yang terpecah belah ini melahirkan alienasi akan saling tuduh, saling mencurigai, hingga saling memfitnah dengan istilah radikal atau garis keras pada pihak yang berani menyelisihi penguasa. Apalagi ketika ada pihak-pihak yang menyerukan penerapan Islam kafah. Begitulah gambaran kondisi Jawa Tengah hari ini. Padahal dulu, Jawa Tengah menjadi pusat penyebaran Islam yang mampu mengubah masyarakat menjadi Islami. Sebab pada hari itu penerapan Islam dan politik disatukan oleh struktural kenegaraan, yaitu Kesultanan Demak. Islam menjadi sendi-sendi pengaturan kenegaraan atau pemerintahan ketika itu. Oleh karenanya, Islamisasi Jawa bukan hanya berjalan secara kultural atau personal, namun juga secara struktural yang ditopang oleh kekuatan politik dan pemerintahan kerajaan. Dengan kekuatan struktural inilah, penyebaran Islam menjadi jauh lebih efektif, sehingga dapat melesat dan meluas dengan cepat, terutama di Pulau Jawa. Kini yang terjadi adalah sebaliknya. Jawa Tengah justru menjadi pusat moderasi beragama yang gagasannya sendiri berusaha untuk mengelabui umat Islam dari pemahaman Islam yang lurus, bahkan merusak pemahaman Islam yang selama ini telah dipahami umat Islam. Moderasi juga telah mengeliminasi perkara politik atau kepengurusan umat dari praktik Islam, sehingga Islam dipandang sebagai ajaran ritual belaka. Hal inilah yang sepantasnya kita renungkan. Betapapun panjangnya perjuangan dakwah Islam di Jawa yang dilakukan Raden Patah dan para wali, juga dilanjutkan para sultan berikutnya, ternyata mudah sekali tergerus saat dihadapkan dengan sistem yang kontra dengan Islam itu sendiri. Justru Islam diarahkan sesuai dengan kepentingan mereka, diopinikan untuk menjaga eksistensi mereka. Akankah kita diam melihat hal ini sangat bertolak belakang dengan sejarah kedekatan dan semangat syiar Islam di masa lalu? Atau kita memiliki keinginan meneruskan perjuangan Raden Patah dan para wali dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa kembali, mengantarkan Jawa Tengah berkah dengan syariah Islam kafah?